Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Setelah Xiaoyan, Mu Yingying dan Xiaoyi keluar dari Aula Dodihe, Xiaoyi dan Mu Yingying kembali ke Wuzuju, tempat mereka tinggal. Setelah Xiaoyan kembali, mereka juga bisa berangkat menuju kolam Kaisar Xuanling. Untuk Xiaoyan, dia pergi tanpa henti menuju tempat bernama Zulao. Ketika Xiaoyan dan Mu Yingying dan Xiaoyi mengucapkan selamat tinggal, Mu Yingying juga berbisik pada dirinya sendiri. Xiaoyan, hati-hati, aku mendengar bahwa lelaki tua bernama Zulao itu sangat eksentrik. Saat Mu Yingying berbicara, matanya berubah. Xiaoyan sedang berjalan di jalan sendirian, dan dia tidak bisa mengetahuinya. Kapan Mu Yingying menjadi begitu baik? 5 kediaman bambu kediaman Mu Yingying. Aku tidak tahu kenapa. Setiap kali aku mendekati Xiaoyan, selalu ada rasa damai di hatiku. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Sudah begitu banyak tahun, mengapa kamu tidak kembali? Mu Yingying juga menatap kosong ke kejauhan, lalu bergumam. Tapi yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ketika Mu Yingying menatap ke kejauhan, seluruh pupilnya menjadi sangat transparan, dan nyala api biru juga muncul di pupilnya. Api biru sepertinya membakar segalanya. Xiaoyan juga berjalan menuju tempat di mana Penatua Zhu berada, dan kemudian dia tidak peduli dengan perubahan aneh Mu Yingying, tetapi dia berpikir di dalam hatinya. Karena Zulao ini dapat menjadi penatua di aula manusia mereka, kekuatannya juga sangat menakutkan, dan dari rasa hormat Mu Suzi dan Mu Yingying menghormatinya, dapat dilihat bahwa ini disebut Zulao, pasti tidak rendah. Zhu tua ini benar-benar aneh. Dia jelas yang lebih tua dari istana manusia kita, tapi dia tinggal di istana surgawi. Xiaoyan ingat rute yang Mu Yingying katakan padanya. Sepanjang jalan, dia juga menemukan banyak istana surgawi. Kekuatan para murid ini juga cukup bagus, tapi ini bukan yang dipedulikan Xiaoyan, dan segera pergi ke tempat yang dikatakan Mu Yingying. Karena Zhu tua ini adalah pemimpin tim untuk pergi ke kolam Kaisar Xuanling kali ini, dia pasti ada hubungannya dengan dirinya sendiri, jadi dia dalam perjalanan tanpa henti. Namun, Xiaoyan datang ke perbatasan istana surgawi. Setelah berjalan-jalan, dia tidak berdaya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia datang ke istana surgawi Paviliun Fenxiang. Bahkan jika Mu Yingying menjelaskan rutenya berulang kali, dia cukup khawatir tentang rute. Tidak jelas, bagaimanapun, kompleksitas istana surgawi ini jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Ada banyak jalan dan gang. Untungnya, Xiaoyan bertanya kepada banyak orang di sepanjang jalan, jadi dia tidak tersesat. Namun, Xiaoyan juga menemukan bahwa ketika dia mengucapkan kata Zulao, mata para murid di kuil surgawi ini langsung menjadi sangat memalukan, seolah-olah kata Zulao memiliki semacam kekuatan sihir. Kakak, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat Zulao tinggal? Xiaoyan juga datang ke persimpangan jalan dan ragu-ragu kemana harus pergi. Pada saat ini, sesosok juga muncul di garis pandang Xiaoyan, jadi Xiaoyan juga bertanya ke depan. Orang yang ditanya Xiaoyan adalah pria yang agak kurus. Dia mengenakan pakaian biru yang menonjolkan sosoknya secara tajam dan jelas. Rambutnya digulung dan diikat dengan jepit rambut, seperti anak laki-laki yang lembut. Tapi Xiaoyan juga menemukan bahwa pria ini memiliki aura yang agak aneh, dan yang paling membingungkan Xiaoyan adalah pria di depannya memiliki kulit yang sangat putih, seperti seorang gadis. Batuk-batuk, mengapa kamu mencari Zulao? Jika Zulao tidak melihat orang luar, kamu dapat kembali. Suara yang jelas juga datang dari sosok dalam pakaian pria itu. Tampaknya cukup tidak pada tempatnya. Orang ini tampaknya agak aneh. Kekuatan jiwa besar Xiaoyan juga menemukan sesuatu yang salah dengan pria di depannya. Laki-laki, yang berjalan dengan ranting-ranting flamboyan jelas bukan laki-laki, dan kulitnya begitu putih, dengan tambahan suara, sosok kostum pria ini sangat mungkin seorang wanita. Zulao lah yang memintaku untuk datang kepadanya. Xiaoyan juga tidak peduli apakah sosok di depannya adalah pria atau wanita. Bagaimanapun, ini adalah Paviliun Fenxiang di mana yang kuat seperti awan. Jika Anda memikirkannya, jika Anda berasal dari kekuatan lain, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari Paviliun Fenxiang ini, kekuatan batin mata. Kamu anak yang baik, bagaimana kamu bisa selingkuh di usia yang begitu muda? Kata Xiaoyan. Identitas Zulao,
Bahkan di 3 aula surga, bumi dan manusia, sudah diketahui semua orang. Zhu tua ini belum merekrut murid untuk merawat mereka selama beberapa dekade. Dia selalu dalam keadaan berkeliaran dan bangau liar. Bagaimana dia bisa bertemu anak seperti itu sekarang? Kakak senior, mengapa saya berbohong kepada Anda? Xiao Yan juga dalam keadaan linglung. Jalan tertekan. Sosok di depan pria yang mengenakan pakaian, Xiao Yang Wang merasakan dari napasnya bahwa dia tahu bahwa dia adalah Kaisar Dou Bintang 5 yang kuat, jadi Xiao Yan juga memberi hormat, bagaimanapun juga, ini juga pavilion dupa pembakaran, dan Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan dia. Syukurlah, jangan membuat masalah. Ah, jangan buang waktuku. Kediaman Zhu tua ada di sini, belok kiri dan pergi ke ujung. Sosok dalam pakaian pria juga berkata, dan buru-buru berjalan keluar, mengabaikan Xiao Yan sama sekali. Meskipun ayahku dan yang lainnya menyembunyikannya dariku, mereka masih mendengar dari tempat tidur. Aku mendengar bahwa ada murid pemula yang telah memperoleh tubuh abadi Dou di Hanoi, tapi aku ingin untuk melihat di mana itu. Sosok dalam pakaian pria itu juga berjalan menuju ke arah Xiao Yan. Ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan tidak mendengar kata-kata dalam pakaian pria itu, dan segera melihat sosok yang jauh, dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Sosok ini seharusnya seorang wanita, tetapi saya tidak tahu mengapa dia berpakaian seperti seorang pria, tetapi melihat bahwa dia dapat berjalan dengan bebas di pavilion dupa pembakaran ini, dan kekuatannya telah mencapai Kaisar Dou Bintang 5, dia berpikir bahwa statusnya tidak rendah. Namun, setelah melihat Xiao Yan sebentar, dia juga berjalan menuju tempat yang dikatakan wanita itu. Xiao Yan berjalan perlahan, dan menemukan bahwa bangunan di sekitarnya semuanya terhubung bersama, membentuk bagian dari setiap ruangan, membentuk pemandangan yang agak spektakuler. Oh, ini akhirnya. Xiao Yan juga tiba di ujung jalan pada saat berikutnya. Pada saat yang sama, sebuah rumah kayu yang memancarkan fluktuasi aneh juga muncul di mata Xiao Yan. Rumah kayu ini sepertinya mengandung kekuatan aneh. Xiao Yan juga berdiri kosong 10 meter dari rumah kayu itu. Saat berikutnya, kekuatan mental Xiao Yan juga diam-diam menyebar keluar dari tubuhnya, dan menyelidiki permukaan rumah kayu itu. Ini sebenarnya fluktuasi kekuatan spiritual. Xiao Yan juga menatap kosong ke rumah kayu di depannya, perasaan yang tak terlukiskan muncul secara spontan. Hehe, si kecil akhirnya di sini. Suara yang sedikit malas juga datang perlahan dari rumah kayu. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Ketika Xiao Yan mendengar suara ini, perasaan pertama adalah bahwa ki pertempuran di tubuhnya langsung mengeras. Bahkan prasasti inti gerakan ilahi jauh di dalam tubuh memancarkan getaran. Itu benar, itu getaran. Meskipun Xiao Yan tidak tahu betapa berharganya prasasti inti gerakan ilahi ini, tetapi dia pikir itu cukup tinggi. Jika Xiao Yan dapat memiliki situasi seperti itu, maka kekuatan bambu tua ini hanya bisa dikatakan tak terduga. Tunggu lama sekali, masuklah, nak. Suara malas itu berlanjut, dan pada saat yang sama, pintu kayu rumah kayu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Junior Xiao Yan, saya telah melihat bambu senior. Xiao Yan juga dengan hormat berkata ke rumah kayu, dan kemudian saat berikutnya, dia melangkah maju dan berjalan perlahan menuju rumah kayu. Ketika Xiao Yan berjalan ke pintu kayu rumah kayu rumah kayu terbanting terbuka, dan kemudian di dalam pintu kayu, angin kencang yang menakutkan datang ke arah Xiao Yan. Kesan pertama Xiao Yan tentang angin kencang yang menakutkan adalah angin kencang dan tak terbendung, jadi Xiao Yan tidak peduli sama sekali, dan langsung mulai. Xiao Yan juga mendengus dingin, dan kemudian api putih susu yang menakutkan langsung muncul, menutupi tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, angin kencang yang tak terlihat juga membuat fluktuasi yang menakutkan, bertabrakan dengan api putih susu di permukaan Xiao Yan. Bum bum bum. Gelombang tak terlihat dari keduanya tersebar dari tubuh Xiao Yan. Saat berikutnya, gelombang tak terlihat berubah menjadi riak, berpusat pada Xiao Yan, dan menyebar ke sekeliling. Ada juga sedikit gejolak di seluruh ruangan yang gelap, tetapi kembali tenang. Tidak bagus. Xiao Yan juga diam-diam berkata di dalam hatinya, bahkan pertahanan api putih susunya tidak menghalangi angin kencang yang tak terlihat. Angin kencang yang tak terlihat ini sangat menakutkan. Nyala apimu sepertinya tidak sederhana. Suara bahagia muncul perlahan. Xiao Yan menatap matanya dan melihat bahwa dia adalah pria tua yang kurus dan polos.
Dengan kecerdikan Xiao Yan, dia secara alami tahu bahwa inilah yang disebut bambu tua di depannya. Ini, Xiao Yan juga tidak tahu Zulao tua mana yang keluar, tetapi ketika seluruh tubuh ditutupi dengan api putih susu, angin kencang yang menakutkan meningkat bukannya menurun. Saat berikutnya, ekspresi Xiao Yan sangat berubah. Sabu-sabu, Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir, tubuh abadi emas yang menakutkan juga muncul seketika. Tubuh abadi muncul, dan angin kencang yang menakutkan sepertinya menghantam batu dengan sebutir telur, dan kemudian menghantam tubuh abadi emas Xiao Yan dengan keras. Saat berikutnya, angin kencang yang menakutkan juga menghilang tanpa jejak. Hehe, itu sebenarnya tubuh abadi. Old Zhu juga berjalan keluar dan datang ke tepi pintu kayu, dan kemudian muncul di depan Xiao Yan dan menatap Xiao Yan. Baru saja, itu hanya sedikit trik mengukir serangga, untuk memaksa tubuh abadimu keluar. Jika kamu bahkan tidak bisa menahannya, maka kamu di sini hari ini untuk apa-apa, kata Penatua Zhu dengan kejam. Ketika Xiao Yan mendengar ini, kepalanya juga penuh dengan garis-garis hitam, Zhu tua ini benar-benar. Namun, anak ini benar-benar tidak terduga. Saya cukup beruntung untuk memasuki tubuh abadi ini saat itu, tetapi saya tidak mendapatkan persetujuan dari senior itu. Itu bisa memilihmu, yang berarti kamu juga ditakdirkan. Suara Penatua Zhu juga bergema di hutan. Senior telah diberikan, junior hanya kebetulan. Xiao Yan juga tersenyum perlahan pada Zhu tua. Bahkan jika itu hanya kontak sesaat, Xiao Yan menyadari bahwa Zulao ini tidak hanya sangat menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan yang sangat akrab. Kekuatan mental. Oleh karena itu, Zuo tua di depannya sangat mungkin menjadi master formasi pertempuran yang kuat. Bagaimanapun, kekuatan spiritual Zhu tua ini berkali-kali lebih kuat daripada Xiao Yan. Dan yang selalu mengganggu Xiao Yan adalah metode kultivasi dan leveling dari kekuatan spiritual ini. Bagaimanapun, bahkan orang kuat sekuat tuannya sendiri Jin Longwang tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi Xiao Yan hanya bisa menaruh harapan di depan bambu ini, tubuh tua. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Penatua Zhu juga tertawa aneh. Seharusnya kali ini pergi ke kolam Kaisar Xuanling. Xiao Yan juga berpikir sejenak dan kemudian berkata, haha, meskipun ini adalah bagian dari itu bukan hal yang paling penting. Penatua Zhu juga berkata kepada Xiao Yan dengan wajah yang tidak dapat dipahami, dan kemudian berjalan bola-balik dengan Xiao Yan, menatap Xiao Yan dengan serius lagi. Apa itu? Xiao Yan juga bingung. Jika Zhu tua ini tidak mencarinya untuk kolam Kaisar Xuanling, maka tambahkan identitas dan kekuatan Zhu tua ini. Maka sangat mungkin, lihat rumahku dulu. Suara Penatua Zhu terdengar perlahan, dan saat berikutnya, seluruh rumah kayu menjadi lebih cerah. Yah, Xiao Yan juga bingung sekarang, mengapa gelap ketika dia memasuki ruangan ini, dan itu karena pengekangan Zhu tua ini. Ini, Xiao Yan tidak menyadarinya sekarang, tetapi ketika ruangan menjadi cerah, dia juga memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Ini sebenarnya gulungan formasi. Murid Xiao Yan juga menatap gulungan yang tersebar di seluruh ruangan. Ruangan itu berukuran sekitar beberapa ratus meter persegi, dan tak satu pun dari gulungan-gulungan ini ditempatkan di dalam ruangan, menempati sebagian besar area ruangan. Xiao Yan juga bisa merasakan gelombang yang sangat familiar dari gulungan ini. Bahkan prasasti inti jauh di dalam Ni Gong Wan di dalam tubuh perlahan-lahan bergerak. Senior, ini. Xiao Yan juga sangat terkejut, dan kemudian menatap lelaki tua bernama Zhu Lao di depannya. Mengapa saya harus percaya bahwa Anda sudah tahu? Zhu tua juga berkata tidak dapat dipahami. Mungkinkah? Murid Xiao Yan juga berdenyut perlahan, dan kemudian dia menatap Zhu tua di depannya dengan ragu-ragu. Sembahlah aku sebagai guru. Kalimat sederhana itu terdengar seperti guntur di hati Xiao Yan. Xiao Yan bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Sampai batas tertentu, para tetua Paviliun Fenxiang dapat dianggap sebagai guru Xiao Yan, tetapi tidak diragukan lagi ada dua situasi dengan murid yang sebenarnya. Paviliun dupa pembakaran tempat Xiao Yan bergabung, meskipun para tetua adalah guru Xiao Yan, mereka sebagian besar dalam keadaan penuh stok, dan hanya ketika sekte tersebut menghadapi krisis atau murid-murid mereka dari Paviliun dupa pembakaran bertemu. Hanya ketika ada krisis. Tetapi berbeda dengan magang semacam ini. Magang yang sebenarnya adalah orang yang hidup dan mati bersama dengan yang ini, dan guru juga akan memberikan semua uangnya,
dan itu sangat melindungi kekurangannya. Begitu banyak orang kuat berharap untuk menemukan murid dengan bakat luar biasa atau menemukan orang yang kuat sepanjang hidup mereka. Guru membungkuk untuk itu. Elder Zhu, Anda mungkin kecewa, junior ini sudah memiliki master. Meskipun Xiao Yan melihat gulungan formasi di rumah Elder Zhu dengan sangat antusias, dia dengan tegas menolak magang. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia bisa disebut manusia hanya jika dia memiliki prinsip di hatinya. Jika tidak, jika seseorang tidak punya pilihan dan tidak punya garis bawah, apa bedanya mesin yang hanya tahu cara membunuh? Hehe, kamu tidak bisa berpikir aku bercanda. Ada banyak orang di paviliun Fenxiang ini yang ingin memujaku sebagai guru, nak. Zulao juga tersenyum perlahan, tetapi dia terganggu oleh kata-kata Xiao Yan sebelum dia selesai berbicara. Aku tahu senior, kekuatan dan statusmu bagus, tetapi junior sudah memuja guru. Seperti kata pepatah, suatu hari adalah seorang guru, dan seumur hidup adalah seorang ayah. Seseorang tidak dapat mengkhianati gurunya sendiri. Xiao Yan juga berkata kepada Zhu Tua. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, itu juga samar-samar terungkap bahwa sepertinya ada aura yang agak tidak baik di ruangan ini. Dan nafas ini jelas berasal dari Zulao. Perpisahan junior. Xiao Yan juga memiliki niat untuk mundur, dan kemudian perlahan-lahan mengepalkan tinjunya pada Zhu Tua di depannya, dan kemudian diam-diam berjalan menuju pintu kayu. 1 langkah. 2 langkah. Xiao Yan diam-diam berkeringat saat dia berjalan keluar dari rumah kayu dan menuju pintu kayu. Sial, orang tua ini tidak boleh begitu ditentukan. Xiao Yan baru saja memutuskan itu adalah juga sangat gelisah, dan saat ini, hatiku juga sangat gelisah. Bagaimanapun, kekuatan Zhu Tua ini tidak terduga, dan berdasarkan persepsi Xiao Yan, Zhu Tua ini harus menjadi master formasi pertempuran sejati. Dengan kekuatan yang begitu kuat, kekuatan spiritual dan kekuatan divisi formasi pertempuran, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Dan apakah itu kekuatan atau master formasi pertempuran? Keduanya adalah apa yang ingin dipelajari Xiao Yan. Setelah melewati desa ini, tidak akan ada tokoh seperti itu. Tetapi Xiao Yan tidak ingin mengambil guru ini sebagai gurunya dengan mudah, tidak peduli apa, dia akan memerasnya dengan ganas. Adapun masalah magang, Xiao Yan juga tidak berdaya. Lagi pula, jika itu masalah lain, Xiao Yan pasti sudah menyetujuinya, tetapi masalah magang ini melibatkan banyak hal. Ini juga masalah ketakutan, dan ini tidak dapat dengan mudah disepakati. Tepat ketika Xiao Yan tidak bisa menahan napas dan hendak berjalan ke pintu dan berbalik, suara yang sedikit mendesah juga muncul. Kamu bocah. Kamu benar keras kepala. Penatua Zhu juga berkata perlahan. Kembalilah. Aku tidak akan memaksamu untuk memujaku sebagai guru, kamu juga bebas ketika kamu datang di bawah pintuku, dan tidak akan ada yang mengikatmu. Kamu bisa mengikutiku untuk belajar di masa depan, dan aku akan berikan kepada Anda kemanapun Anda pergi. Katakan, hanya saja Anda harus menjanjikan saya sebuah syarat terlebih dahulu. Penatua Zhu juga berkata perlahan. Kondisi apa? Xiao Yan mendengar suara Zhu Tua, batu besar yang tegang di hatinya juga jatuh, dan kemudian perlahan-lahan setelah menutup pintu kayu, dia juga datang ke depan Zulao. Aku, Zhu Jin, tidak pernah menerima murid seumur hidupku, dan kamu adalah murid pertamaku mulai hari ini. Hanya saja jika kamu belum menerobos ke Douxian dalam waktu 20 tahun, maka jangan katakan bahwa kamu adalah muridku Lao Zhu, dan kamu akan malu jika kamu keluar. Lao Zhu juga memandang Xiao Yan di depannya dan berkata, 20 tahun menerobos untuk melawan makhluk abadi. Mata Xiao Yan juga menjadi panas, dan beberapa instruksi Zhu Tua tidak sulit untuk dipikirkan. Ya, Tuan. Xiao Yan juga menjawab, bambu ember. Sepertinya ini orang yang Yan Qi katakan saat itu. Suara Raja Naga Emas juga terdengar pelan di tubuh Xiao Yan. Aku akan menerimamu sebagai murid, tapi aku tidak akan mengganggumu, juga tidak akan mempengaruhi pengajaran gurumu yang lain kepadamu, dan ini adalah paviliun Fenxiang. Alih-alih belajar dengan Musuzi dan yang lainnya, kamu mungkin juga ikuti saya untuk belajar dan kultivasi khusus. Petik 2. Karena Anda adalah seorang alkemis, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengkultivasi Anda. Tetapi ketika Anda telah membuat beberapa pencapaian atau kami berada dalam masalah di masa depan, Anda harus membantu kami, di paviliun dupa. Zhu Lao juga melambat. Tentu saja tidak masalah. Xiao Yan juga menepuk dadanya dan berkata,
jelas dia cukup rela melakukan hal semacam ini. Bagaimanapun, tidak peduli apa, Xiao Yan juga merupakan bagian dari paviliun dupa pembakaran ini sekarang. Jika paviliun dupa pembakaran bermasalah di masa depan, dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan diam. Paviliun Fenxiang adalah tempat persembunyian Xiao Yan saat ini. Untuk menumbuhkan bakat dari generasi ke generasi, banyak senior di Paviliun Fenxiang melakukan yang terbaik untuk menumbuhkan murid yang akan mengambil alih posisi mereka atau menjaga Paviliun Fenxiang di masa depan. Bagaimanapun juga, kekuatan seseorang selalu terbatas. Hei, jangan terburu-buru berjanji, barusan itu hanya sertifikat, kamu benar-benar ingin berjanji padaku. Aku bisa membantu dengan semua uangku, tapi kamu harus berjanji padaku 3 syarat. Zhu Tua juga cukup senang. 3. Petik 2. Senior, kamu terlalu besar untuk membuka mulut. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan ekspresi awalnya yang bahagia menjadi sedikit membosankan. Meskipun tampaknya Xiao Yan telah mengambil keuntungan dari langit, tetapi memikirkannya dengan hati-hati, sungguh menakjubkan orang tua inilah yang mengambil keuntungan darinya. Bagaimanapun, Xiao Yan saat ini sudah menjadi seorang alkemis di puncak alam kaisar peringkat pertama. Di masa depan, prestasinya tidak akan terbatas. Nilai dari ketiga kesepakatan verbal ini cukup mengesankan. Zhu Tua di depannya juga sangat marah, dia hanya mengangkat telapak tangannya yang lelah untuk memukul Xiao Yan, tapi dia buru-buru berhenti seolah-olah dia mengingat sesuatu. Zhu Tua ini sangat marah. Pada hari kerja, di paviliun dupa pembakaran ini, betapa bisakah ini dilakukan seperti ini? Tidak ada 5 orang yang menakutkan untuk menindasnya, tetapi tidak satu pun dari 5 orang ini yang sangat menakutkan. Tetapi orang yang sangat marah pada dirinya sendiri hari ini sebenarnya adalah seorang pria kecil yang masih muda, dan Penatua Zhu juga sangat marah. Hei, kamu berjanji padanya. Petik 2. Jaminan adalah kesepakatan untung rugi. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, suara tuannya Raja Naga Emas perlahan muncul di benaknya. Kenapa? Xiao Yan juga berkomunikasi dengan tuannya Raja Naga Emas. Saya ingat Yan Qi pada saat itu, kecelakaan terjadi, sepertinya orang ini ada di sana. Tapi karena bertahun-tahun, saya tidak ingat dengan jelas. Tapi satu hal yang pasti, orang di depannya ini tidak hanya memiliki identitas seorang master formasi pertempuran, dan itu pasti memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan nyala api suci perjalanan kita. Suara Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Aku berjanji padamu. Xiao Yan layak menjadi orang yang telah berada di dunia selama bertahun-tahun. Setelah menyetujui kondisi Zhu Lao, dia juga membuat sikap yang agak menyakitkan, yang membuat Zhu Lao di depannya juga cukup senang. Tapi apa yang Zhu Tua ini tidak tahu adalah bahwa dia diplot oleh Xiao Yan. Hahaha, itu benar. Zhu Tua juga meletakkan tangannya di bahu Xiao Yan dan tertawa. Guru, Xiao Yan melihat bahwa Zhu Tua ini sangat bahagia, segera menjadi sangat gembira, dan kemudian menatap Zhu Lao dengan mata berapi-api. Apa? Mata Zhu Tua juga menjadi sakit dalam sekejap, karena dengan tingkat kelicikan dan kelicikan Old Zhu, dia secara alami bisa melihat makna di mata Xiao Yan di depannya. Itu artinya, sekarang saya telah menjadi murid Anda harus menunjukkan ketulusan tidak peduli apa, guru, atau Anda akan kehilangan muka, guru. Baiklah, baiklah. Anakmu benar-benar rakus akan uang. Penatua Zhu juga melambai pada Xiao Yan kesakitan. Karena kamu telah datang di bawah pintuku. Kalau begitu aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk. Tapi barang-barang itu akan diberikan kepadamu ketika kamu kembali dari kolam Kaisar Xuanling. Zhu Lao, aku tersenyum perlahan. Zhu Tua, apakah kamu seorang master formasi pertempuran? Xiao Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya, dan kemudian bergumam. Ya, aku satu-satunya master formasi pertempuran dalam 3 hari ini. Pada saat yang sama, aku juga memiliki gelar yang berbeda. Dewa Perang yang tak terkalahkan, Abu. Suasana yang sangat bangga juga meresap seluruh rumah kayu. Dewa Perang yang tak terkalahkan, Abu. Pupil Xiao Yan menyusut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia menatap Zhu Tua di depannya, dan menemukan bahwa kekuatan spiritual yang sangat besar langsung menekan waktu, kekuatan yang mendominasi juga dalam sekejap. Paksaan mental yang menakutkan dan paksaan dendam menekan seluruh tubuh Xiao Yan sedikit, dan bahkan tulang-tulang di tubuh Xiao Yan ditekan sedikit. Batuk-batuk-batuk, Xiao Yan juga terengah-engah dengan susah payah,
dan kemudian matanya juga berapi-api pada Zhu Tua di depannya. Dilihat dari tingkat balas dendam barusan, bahkan jika itu tidak sebanding dengan Raja Xuanling, kekuatannya hampir sama. Hei, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi gurumu sekarang? Zhu Lao juga tersenyum perlahan, sepertinya dia menatap bocah ini tanpa menunjukkan tangan, bocah ini benar-benar mengira dia. Aku akan memanggilmu Zhu Lao, kalau tidak, selalu terasa aneh. Xiao Yan juga berkata, tidak apa-apa, itu hanya namanya, aku belum terlalu memperhatikannya. Penatua Zhu juga tersenyum perlahan. Zhu Tua, dewa perang tak terkalahkan yang baru saja kamu sebutkan, Abu. Xiao Yan juga berkata dengan rasa ingin tahu. Hehe, kenapa, anakmu penasaran sekarang? Zhu Lao juga menatap Xiao Yan, perlahan menoleh, dan pada saat yang sama napasnya tertahan. Dewa perang yang tak terkalahkan ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Karena kamu adalah muridku, aku akan memberitahumu tentang itu. Zhu Lao juga berkata perlahan, dan kemudian melihat orang-orang di rumah kayu itu, waktu, di bawah induksi hati-hati Xiao Yan, ia menemukan bahwa gelombang yang sangat bangga terpancar dari Zhu Lao tua ini. Zhu Tua, tolong beritahu saya. Xiao Yan juga cerdas, lalu memindahkan bangku dan perlahan memberikannya kepada Zhu Tua di depannya, dan berkata, apakah kamu tahu asal mula pembakaran dupa kami? Zhu Lao juga berkata, asal-usul Burning Incense Pavilion. Dikatakan bahwa asal-usul Burning Incense Pavilion hanyalah semangat juang tipe api, dan itu pasti seorang pria. Tidak ada seorang pun di pavilion. Seorang wanita, tampaknya yang makmur dan yin menurun. Selain itu, dikabarkan bahwa Master Pavilion Wan Hua dan pemilik Pavilion Fen Xiang memiliki hubungan pernikahan. Secara spesifik tidak jelas, ini adalah asal dupa yang asli. Xiao Yan juga berbicara perlahan. Apa yang kamu ketahui hanyalah puncak gunung es. Pavilion Fen Xiang kami dan Pavilion Wan Hua mereka memiliki beberapa asal, tetapi mereka bukan jenis yang kamu tahu. Juga, Pavilion Fen Xiang kami ditutup sejak awal. Murid perempuan, Pavilion Wan Hua juga mengumpulkan murid laki-laki, tetapi jumlahnya hanya jumlah tangan, jadi orang luar hanya tahu apa yang Anda katakan. Zhu Lao juga berkata perlahan. Xiao Yan juga menjawab dengan suara lembut, tetapi kemudian dia merasakan kejutan yang sangat kejam, karena Pavilion Dupa Pembakaran ini dan Pavilion Wan Hua sebenarnya memiliki hubungan yang lebih dalam, yang membuat Xiao Yan cukup tertarik. Lagi pula, setelah mendengar apa yang dikatakan tuannya Jin Longwang, Yan Qi tampaknya memiliki hubungan dengan Pavilion Fen Xiang sebelumnya, jadi dia sangat tertarik dengan ini. Zhu Tua, saya tidak tahu asal-usulnya. Xiao Yan juga memperhatikan bahwa ruang makan Zhu Tua di depannya mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan, dan segera berhenti sejenak, lalu membuka mulutnya. Apa yang saya katakan sekarang adalah rahasia utama Pavilion Dupa Pembakaran saya, Anda harus tahu. Penatua Zhu juga berkata dengan waspada. Aku tahu. Xiao Yan juga menjawab, jelas, rahasia besar ini juga dirahasiakan. Zhu Tua bisa memberitahu Xiao Yan sendiri, tapi dia tidak bisa membiarkan orang ketiga tahu. Asal Pavilion Dupa Pembakaran kita harus dimulai dari pertempuran dengan ras jahat di luar wilayah 10.000 tahun yang lalu. Mereka terus-menerus berjuang untuk sumber daya, terus-menerus menyerang pesawat yang lebih rendah dari alam lain, mencoba untuk memperluas kekuatan mereka. Setelah perang dengan ras alien, pembangkit tenaga listrik puncak di 7 alam menemukan bahwa mereka meremehkan kekuatan alien, ras, jadi itu juga merupakan kerugian besar, tetapi pada akhirnya, banyak orang kuat di 7 alam kita nyaris tidak menang, dan ras jahat asing diusir, sehingga memulihkan 7 alam menjadi tenang. Petik 2. Namun, meskipun 7 alam telah kembali tenang, masing-masing pesawat di bawah pengelolaan 7 alam telah berfluktuasi oleh kekuatan ras jahat di luar wilayah, dan kekuatan jahat yang menakutkan juga telah membuat beberapa pesawat yang lebih rendah berantakan. Petik 2. Petik 2. Benua Xuanling di benua Doudi adalah benua yang paling parah terkena dampak ras jahat di luar wilayah tersebut. Petik 2. Pada saat itu, pendiri Pavilion Dupa Pembakaran kami datang ke Xuantian Santian, dan menemukan bahwa energi kaisar di sini sangat kuat dan cocok untuk kultivasi, jadi dia juga menghabiskan banyak upaya untuk mengusir kekuatan jahat dari ras jahat asing, dan kemudian Pavilion Dupa Pembakaran dibuat, dan kemudian, pendiri sekte super lainnya datang satu demi satu, sehingga menciptakan sekte.
Tetapi pada saat itu, pendiri paviliun dupa pembakaran kami dan pendiri keluarga kerajaan Xuanling memiliki konflik yang sengit. Petik 2. Petik 2. Alasan konflik tersebut adalah bahwa keluarga kerajaan Xuanling menyukai pegunungan tempat kami berada. Pendiri paviliun dupa pembakaran kami juga orang yang kuat. Tentu saja, tidak mudah bagi pendiri keluarga kerajaan Xuanling untuk menjadi begitu lancang. Kemudian dua prajurit abadi memulai pertempuran yang mengerikan di Xuantianshan. Pertempuran berlangsung selama 1 tahun penuh, dan akhirnya berakhir dengan kemenangan pendiri paviliun Fenxiang kami. Adapun pendirian keluarga kerajaan Xuanling. Orang-orang, setelah berkelahi dengan pendiri paviliun dupa pembakaran kami, meninggal segera setelah kembali. Dikatakan bahwa sang pendiri dari paviliun dupa pembakaran kami membunuhnya. Tapi itu konyol. Paviliun dupa pembakaran kami tegak dan adil, mengapa menggunakannya? Beberapa trik kecil, keluarga kerajaan Xuanling mereka hanyalah nama palsu, jangan berpikir kami tidak tahu tentang beberapa hal memalukan di balik layar. Sejak itu, hubungan antara paviliun Fenxiang kami dan keluarga kerajaan Xuanling menjadi sangat buntu, bahkan seperti api dan air. Selama ribuan tahun, ada banyak pertempuran, besar dan kecil. Adapun gelar saya, dimulai setelah saya datang ke paviliun dupa pembakaran ini. Ketika saya tiba di paviliun Fenxiang, hanya karena kekuatan spiritualku yang sangat kuat, aku menjadi murid langsung dari pemilik paviliun Fenxiang. Meskipun tidak ada master formasi pertempuran di Xuanshan selama 3 hari, paviliun Fenxiang yang asli telah dicari oleh Tuhan, buku di mana-mana, dan akhirnya membudidayakan saya menjadi generasi yang kuat. Keluarga kerajaan Xuanling diidentifikasi sebagai tempat terdekat dengan keluarga Medusa, dan menghadapi invasi Medusa sepanjang tahun, jadi saya benar-benar ingin menempati suatu tempat. Pegunungan juga merupakan solusi yang baik untuk kebutuhan yang mendesak. Saat itu, keluarga kerajaan Xuanling mengirim Dou Xian, 2 pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou ditambah beberapa pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat untuk menyerang keluarga Medusa. Nama saya itu juga pada waktu itu bahwa Xuanshantian menjadi terkenal. Setelah Zulao selesai berbicara, dia perlahan tertawa, jelas bahwa bahkan dia sendiri cukup puas dengan tingkat teror dari guru formasi Dou ini. Pada saat itu, ketika kami menerima berita dari paviliun Fenxiang, itu juga untuk mencegah keluarga kerajaan Xuanling mencaplok keluarga Medusa. Jika tidak, ketidakseimbangan kekuatan kemungkinan akan menyebabkan perang 3 hari Xuantian, jadi Master Paviliun juga mengirim saya ke sana. Pada saat itu, dengan tingkat sempurna dari Kaisar Dou Bintang 8 dan Master Formasi Dou, saya menyeret anggota keluarga kerajaan Xuanling, untuk bekerja sama dengan keluarga Medusa, dan melukai para keluarga kerajaan Xuanling. Setelah Zulao selesai berbicara, itu juga sedikit dia menyesap teh, tetapi nada yang sangat bangga dalam suaranya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Zutua, dengan kekuatan bintang 8 Doudi dan statusmu sebagai Master Formasi Dou, kamu telah melawan semua kekuatan keluarga kerajaan Xuanling. Xiao Yan juga terkejut. Menurut apa yang dikatakan Zutua ini, pertempuran barusan adalah pembangkit tenaga listrik Dou Xian, 2 pembangkit tenaga listrik di puncak Doudi, dan untuk pembangkit tenaga listrik lainnya, pasti ada banyak. Zutua ini di depan saya benar-benar bergantung pada Dou Bintang 8. Kekuatan tingkat kesempurnaan Kaisar menolak pertempuran yang begitu menakutkan. Menurut persepsi Xiao Yan, tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 8 tidak cukup untuk menghadapi kekuatan tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Xian dan 2. Maka tidak ada keraguan bahwa hasilnya hanya 1. Guru formasi Dou. Ini bahkan di tempat pembangkit tenaga listrik seperti awan di Xuanshantian, sangat sedikit orang yang tahu tentang profesi identitas. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa identitas Master Formasi Dou ini, jika itu adalah Master Formasi Dou yang kuat, sebanding dengan pasukan besar. Karena yang terbaik dari Master Formasi Dou bukanlah bertarung sendirian, tetapi bertarung dalam kelompok. Hal yang paling menakutkan dari divisi Formasi Dou adalah bahwa dalam perang nyata, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, ia dapat memblokir puluhan ribu pasukan musuh atau sebagian besar pembangkit tenaga musuh. Ini adalah kengerian sejati dari Master Formasi Dou. Dalam pertempuran, jika pasukan musuh atau orang kuat dikepung dan untuk sementara tidak dapat melarikan diri, itu pasti akan memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran. Terlalu kuat, mata Xiao Yan juga menjadi tumpul. Jelas, dia bisa merasakannya hanya dari kata-kata yang diucapkan Zulao di depannya. Tubuh Zulao ini sepertinya agak lelah,
tetapi berisi betapa kuatnya. Ini adalah master formasi pertempuran yang sebenarnya. Zhu Lao juga berkata perlahan. Dalam pertempuran itu, berdasarkan identitas saya sebagai master formasi pertempuran, saya menahan semua kekuatan tempur keluarga kerajaan Xuanling, sehingga memberi keluarga Medusa kesempatan untuk bernafas, dan dengan serangan balik gemuruh mereka, saya juga memberi Xuanling sebuah kesempatan untuk melawan. Kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada keluarga kerajaan Ling. Untuk alasan ini, pejabat senior keluarga kerajaan Xuanling juga marah dan ingin menyatakan perang terhadap paviliun dupa pembakaran kami secara menyeluruh. Tetapi bagaimana 9 sekte super membuat keluarga kerajaan Xuanling berhasil turun. Namun, kebencian keluarga kerajaan Xuanling terhadap kami paviliun dupa pembakaran dan klan Medusa tetap tidak berkurang, dan mereka bahkan ingin menyingkirkan kami dengan segala cara. Mengenai mengapa Salomo bersama Xuanling keluarga kerajaan saya tidak tahu seberapa baik hubungan mereka. Tapi satu hal yang pasti, Salomo dan keluarga kerajaan Xuanling ini pasti memiliki beberapa rahasia yang terjadi secara diam-diam. Zhu Lao juga berjalan perlahan, mengembalikan keluarga kerajaan Xuanling dan Salomo benar-benar. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya sedikit, lalu tanpa ragu, menghadap Zhuo Tua digelar di depannya. Zhu Tua, benda apa ini di rumahmu? Xiao Yan juga tampak bingung, tetapi sebenarnya Xiao Yan mengajukan pertanyaan. Lagi pula, ada yang maha kuasa yang menakutkan di depannya. Jangan tanya. Haha, aku tidak percaya kamu hanya menemukan kekuatan jiwamu di tingkat kaisar. Zhu Lao juga tersenyum perlahan, dan kemudian dia mengabaikan Xiao Yan, tetapi menatap gulungan di depannya, seolah-olah dalam berpikir tentang sesuatu secara umum. Gulungan di depanmu sama dengan gulungan yang biasanya merekam keterampilan bertarung. Tetapi gulungan formasi ini dan gulungan keterampilan bertarung adalah dua hal yang berbeda. Gulungan biasa yang merekam keterampilan bertarung. Kebanyakan dari mereka dapat dipraktikkan oleh siapa saja, kecuali untuk beberapa keterampilan bertarung dengan batasan atau segel khusus, tetapi gulungan formasi ini berbeda. Petik 2. Jika bukan karena master formasi pertempuran, dia tidak akan bisa membuka gulungan formasi ini. Petik 2. Kamu bisa memejamkan mata dan merasakannya dengan hati-hati. Zhu Tua juga berkata perlahan, tetapi ketika dia melihat gulungan di depan matanya, ada ekspresi yang sangat lembut, seolah-olah gulungan ini adalah ahli warisnya. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan melakukan apa yang dia lakukan. Dia perlahan menutup matanya tanpa mengkhawatirkan hal lain. Bagaimanapun, ini adalah paviliun Fenxiang, dan ini adalah salah satu orang terpenting di paviliun Fenxiang. Jadi dia tidak khawatir. Tutup mata, tanpa menggunakan kekuatan jiwa atau kekuatan spiritual. Petik 2. Hanya mengandalkan intuisi Anda, gunakan tangan Anda untuk menyentuh dan berkomunikasi dengan gulungan di ruangan ini. Tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi gulungan formasi mana, suara Lao Zhu juga muncul perlahan. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian saat berikutnya, dia juga mengangkat tangannya perlahan, dan katanya. Dia berjalan pergi dengan gulungan formasi perak di depannya. Karena Xiao Yan membawa 23 jenis api aneh, telapak tangannya juga memiliki suhu yang berbeda dari orang biasa, tapi Xiao Yan hanya menyentuh perak itu. Gulungan formasi di telapak tangannya pada saat itu, gulungan arai yang memancarkan cahaya perak bergetar aneh, dan kemudian saat berikutnya, sinar cahaya perak pada gulungan arai juga muncul langsung dari gulungan arai melingkar, dan kemudian saat berikutnya, itu juga langsung terhubung ke tubuh Xiao Yan melalui lengan yang bersentuhan dengan Xiao Yan dan gulungan formasi. Apa ini? Xiao Yan juga terkejut, tetapi dia tidak panik sama sekali, hanya dalam persepsi Xiao Yan, gulungan formasi perak yang baru saja saya sentuh tampaknya bukan gulungan formasi sederhana. Tetapi apa yang baru saja saya sentuh, jika saya mengharapkannya dengan baik, adalah inti formasi dari gulungan formasi perak. Inti formasi. Ini adalah inti dari gulungan formasi, yang mengontrol inti formasi, dan juga memenuhi syarat untuk menampilkan formasi, yang dapat dengan bebas ditampilkan dan ditarik kembali. Penatua Zhu, ini. Xiao Yan juga berkata kepada Penatua Zhu di sebelahnya setelah berpikir singkat tetapi tidak berhasil. Hei, bagaimana rasanya inti formasi perak barusan? Zhu Lao malah mengabaikan pertanyaan Xiao Yan dan bertanya langsung. Cahaya perak itu, sepertinya itu adalah sesuatu yang awalnya tertinggal di gulungan formasi ini. Aku tidak tahu mengapa itu masuk ke tubuhku.
Xiao Yan juga bergumam. Lagi pula, Xiao Yan juga ingin menyelidiki seorang kipas, tetapi cahaya perak itu baru saja memasuki tubuh Xiao Yan dan menghilang tanpa jejak. Hehe, tidak, kamu merasakannya dengan hati-hati. Penatua Zhu juga menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Xiao Yan. Hah? Mendengar ini, Xiao Yan juga merasakan sesuatu di tubuhnya, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Lampu perak ini sebenarnya ada di Nigongwan. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menemukan jejak cahaya perak yang masuk ke tubuhnya, tapi kemudian Xiao Yan juga bingung, bagaimana bisa cahaya perak ini masuk diam-diam. Jangan biarkan dirimu mencari tahu di Nigongwan. Bagaimanapun, dia sekarang adalah kekuatan jiwa biasa tingkat kaisar, meskipun dia tidak dapat mendeteksi ribuan mil karena berbagai penindasan di benua Kaisar Dou, Xiao Yan dapat dengan jelas mendeteksinya dalam beberapa lusin mil. Hehe, inti dari formasi perak ini adalah pusat kendali dari gulungan formasi ini, dan kamu dapat mengontrolnya secara langsung melalui prasasti hatimu. Penatua Zhu juga berkata perlahan. Inti dari formasi perak ini sebenarnya berdiri perlahan di Nigongwan di tubuhku. Dan melihat penampilannya, sepertinya aku sangat takut dengan prasasti inti sihir yang tergantung di Nigongwanku. Xiao Yan juga menemukan sesuatu yang salah. Bagaimana? Apakah kamu sudah menyerap inti dari formasi perak? Penatua Zhu juga memandang Xiao Yan dan bertanya. Menyerap. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening, dan kemudian ragu-ragu. Apa? Bukankah itu terserap? Suara Zhu tua juga sedikit berubah, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan cemas. Tidak, inti dari formasi perak tampaknya telah berhenti di Nigongwan di tubuhku, kata Xiao Yan jujur, lagi pula, tidak perlu menyembunyikan hal semacam ini. Apa? Tidakkah kamu memberitahuku bahwa kamu telah memadatkan prasasti hidupmu? Zhu tua baru saja mendengar suara Xiao Yan, wajahnya sangat berubah, dan kemudian dia berkata sedikit marah. Kelangkaan Master Formasi Dou sama berharganya dengan menyapu pasir di lautan, dan kelahiran Master Formasi Dou pasti simbol pembangkit tenaga listrik puncak. Adapun budidaya Master Formasi pertempuran, hal pertama dan terpenting adalah menyingkat prasasti inti. Lagi pula, hanya dengan prasasti inti metode formasi dapat diringkas untuk menyerang musuh, dan maka langkah kultivasi selanjutnya dapat dilakukan. Jadi ini juga alasan mengapa ekspresi Penatua Zhu sangat berubah ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan telah memadatkan prasasti inti kehidupan. Bagaimanapun, prasasti kehidupan yang kental tidak kalah pentingnya daripada metode Qigong pertempuran yang dia pilih untuk berlatih. Setelah prasasti inti kental salah atau prasasti inti kental terlalu lemah, maka jika Anda mau untuk memadatkan kembali prasasti inti kehidupan lainnya di masa depan, tidak diragukan lagi akan lebih sulit daripada sulit naik ke langit. Dan jika prasasti inti yang kental terlalu lemah, itu akan sangat membatasi pencapaiannya di masa depan, jadi Zhu tua ini juga cukup marah. Anakmu benar-benar mengkhawatirkan. Penatua Zhu juga mendengus dingin, lalu menatap Xiao Yan. Bambu senior, aku tidak bisa menahannya. Xiao Yan juga tidak berdaya, samar-samar mengingat lelaki tua tanpa nama pada waktu itu, dan itu adalah upaya terakhir pada waktu itu. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan memadatkan prasasti inti, begitu mudah itu hanya samar-samar kental di bawah kondisi yang belum terpecahkan. Panggil prasasti inti hidupmu dan tunjukkan padaku. Zhu tua juga mengubah ekspresi sebelumnya dan berkata kepada Xiao Yan lagi. Sekarang anak ini telah memadatkan prasasti inti kehidupan, maka jika dia ingin memadatkan kembali, bahkan Zhu Lao tidak berdaya, dan sekarang dia harus berdoa. Prasasti inti kehidupan yang telah diringkas anak ini seharusnya tidak terlalu buruk, jika tidak maka tidak akan terlalu buruk untuk inti kehidupan, kekuatan prasasti terkait dengan kultivasi masa depan Master Formasi Dou ini. Ya, Xiao Yan juga menjawab, lalu menutup pintu. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang samar perlahan muncul di ruangan itu. Haha, kekuatan mental anak ini sebenarnya telah mencapai tingkat hampir 6.000 prasasti inti. Ini benar-benar mengejutkan saya, Zhu Lao juga berkata perlahan. Kemudian saat berikutnya, sebelum suara Zhu Lao jatuh, cahaya putih bersih juga perlahan terbang keluar dari Nigongwan di tubuh Xiao Yan. Pada saat prasasti inti kehidupan kelahiran Xiao Yan muncul, semua gulungan di ruangan itu tampak seolah-olah para abdi dalam menyerah kepada raja. Banyak gulungan berdiri dengan tenang. Lalu ada suasana rasa hormat yang besar. Ini adalah ketika Penatua Zhu melihat prasasti inti kehidupan di depan Xiao Yan, murid-muridnya menyusut dengan ganas.
Karena bahkan dengan penglihatan Penatua Zhu, dia tidak dapat melihat sumber prasasti inti ini. Tapi satu hal yang pasti, kekuatan prasasti inti kehidupan Xiao Yan, dan prasasti inti kehidupan yang menakutkannya bahkan lebih buruk. Zhu tua, Xiao Yan juga bingung, lalu menatap Zhu tua yang sedikit terkejut di depannya dan berkata perlahan. Bagaimana asal mula prasasti inti kehidupan Anda? Menurut dugaan saya, itu tidak boleh diringkas oleh Anda, itu agak seperti warisan dari orang lain. Zulao juga menatap prasasti inti dari kehidupan ilahi di depannya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga melihatnya dengan cermat. Prasasti inti di depan Xiao Yan pada awalnya adalah rune persegi seukuran kepalan tangan, tetapi ketika Xiao Yan memanggilnya kali ini, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ukuran prasasti inti gerakan ilahi sangat mengesankan, telapak tangannya sendiri, itu telah tumbuh beberapa kali dibandingkan sebelumnya, dan Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya terus meningkat, yang pasti terkait dengan prasasti inti dari gerakan ilahi. Saya mendapatkan prasasti inti kehidupan ini dari kehancuran tertentu. Xiao Yan juga menjawab dengan jujur. Peninggalan. Peninggalan apa? Zulao mendengar kata-kata itu, dan nada suaranya menjadi sangat keras, jelas dia menemukan sesuatu. Saya ingat bahwa lelaki tua tanpa nama itu tampaknya tidak menyebutkan namanya pada akhirnya. Tapi prasasti inti hidup saya ini tampaknya disebut. Ya Tuhan, Xiao Yan juga memikirkannya, hati-hati dan berkata. Tuhan bergerak. Zulao juga menggelengkan kepalanya, dan kemudian tidak berhenti di situ terlalu banyak. Setelah semua, dari mata Zulao, dia tahu bahwa Zulao tidak tahu prasasti inti dari gerakan dewa ini. Meskipun saya tidak tahu kekuatan prasasti inti hidup Anda, tetapi saya pikir itu tidak terlalu lemah. Saya akan memberitahu Anda tentang level master formasi pertempuran ini dan beberapa hal. Zhu tua juga berbicara perlahan, tetapi Xiao Yan juga bisa melihat bahwa pria kuat di depannya sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Lagi pula, tidak ada di dunia ini yang lebih bahagia daripada menemukan seseorang yang terhubung dengannya, vena yang sama. Oke, Xiao Yan juga sangat bersemangat ketika dia mendengar kata-kata itu. Ketika dia datang ke pavilion Fenxiang, yang paling mengganggu Xiao Yan adalah kekuatan spiritualnya dan master formasi pertempuran ini. Bagaimanapun, penggunaan kekuatan spiritual dan kekuatan spiritual Xiao Yan, master formasi pertempuran tidak berbeda dengan orang awam. Kekuatan spiritual berbeda dari kekuatan jiwa, tetapi melengkapi kekuatan jiwa. Pengembangan kekuatan spiritual dibagi menjadi 7 tingkatan. Tuan Suci. Memadat teks adalah langkah pertama untuk menjadi master formasi Dou, memiliki kualifikasi untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, membuka Ni Gong Wan, dan memadatkan prasasti inti kehidupan. Petik 2. Prasasti inti, dan kemudian memadatkan formasi untuk mengepung atau menyerang musuh. Kekuatan spiritual yang sangat besar. Adapun level master formasi pertempuran, itu adalah peringkat 10 yang sama, tetapi masing-masing promosi peringkat pertama bergantung pada kekuatan spiritual, dan kekuatan master formasi pertempuran juga terkait erat dengan jumlah prasasti inti yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual. Semakin banyak prasasti inti yang dipadatkan, itu juga mewakili Anda. Formasi yang ditampilkan semakin menakutkan. Setelah Zulao selesai berbicara, dia juga perlahan tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan juga dengan hati-hati merasakan apa yang dikatakan Zhu tua. Penatua Zhu, di mana peringkatmu? Saat berikutnya, Xiao Yan sepertinya mengingat sesuatu, dan buru-buru bertanya, pupil matanya menjadi sangat panas. Karena Zhu tua ini tahu begitu banyak rahasia, kekuatannya sendiri tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Hehe, kamu tahu harus berkata apa kepadaku. Tapi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Kekuatan spiritualku telah memasuki tingkat seorang guru surgawi. Adapun guru formasi Dou, itu juga merupakan formasi Dou kelas 6. Tuan, Zhu tua juga tersenyum perlahan, seolah-olah dia berbicara dengan cara yang lembut dan biasa-biasa saja. Tuan surgawi, setelah kekuatan spiritual menginjakan kaki pada Tuan abadi, ia mampu bersaing dengan para dewa abadi yang kuat. Adapun Tuan surgawi ini yang lebih kuat dari Tuan abadi. Itu pasti menjadi lebih menakutkan. Tuan formasi pertempuran peringkat 6. Kekuatan formasi yang ditampilkan oleh Master Formasi Pertempuran kelas 6 sangat menakutkan dan sebanding dengan beberapa pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung. Xiao Yan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Hehe, apa, anak kecil, kamu terkejut?
Zhu Tua juga memperhatikan bahwa mata Xiao Yan sedikit kusam, dan dia juga berbicara perlahan, dengan sedikit kelembutan dalam suaranya. Senior, dengan kekuatan spiritual Anda pada tingkat guru surgawi, saya khawatir beberapa makhluk abadi yang bertarung dengan kekuatan rata-rata tidak akan menjadi lawan Anda. Xiao Yan juga berbicara dengan susah payah, karena Xiao Yan adalah seorang sedikit tinggi terhadap evaluasi Penatua Zhu. Tetapi sekarang faktanya ada di depan kita, sulit untuk dipercaya. Ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Zhu Lao yang terkuras ini. Jika Anda telah mengembangkan kekuatan spiritual Anda ke tingkat Master Abadi, Anda memenuhi syarat untuk bersaing dengan setengah abadi atau pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke tingkat pertempuran abadi. Adapun Master Surgawi, kamu juga memenuhi syarat untuk bertarung melawan seorang Immortal Fighting Immortal yang kuat. Sejauh yang saya ketahui, bahkan jika Anda tidak dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal bintang 1 atau 2 yang biasa, Anda masih dapat mempertahankan posisi yang tak terkalahkan. Zhu Lao juga berpikir sejenak, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Master Formasi Do sangat menakutkan. Xiao Yan juga bergumam. Jelas Xiao Yan juga tahu bahwa kekuatan Zhu Tua di depannya harus tetap pada tingkat Kaisar Do. Paling banyak pembangkit tenaga listrik Kaisar Do bintang 9, dan pembangkit tenaga listrik Do Xian pasti tidak. Tapi yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah kekuatan spiritual besar Penatua Zhu di depannya. Dengan pekerjaan khusus guru formasi Do dan kekuatan Kaisar bintang 9 Do, bahkan bertarung melawan Do Xian yang kuat jadilah tak terkalahkan. Hehe, kamu tidak harus terlalu ambisius, pencapaianmu di masa depan tidak akan lebih rendah dari milikku. Penatua Zhu juga menghibur Xiao Yan. Guru, saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah merawat saya mulai sekarang. Xiao Yan juga tertawa pelan, sampai saat ini, Xiao Yan juga diyakinkan oleh Zhu Tua di depannya. Saat berikutnya, Xiao Yan juga memusatkan perhatiannya pada tulisan putih pada inti gerakan ilahi di depannya. Saya pikir prasasti inti kelahiran Anda juga sangat aneh. Setiap kali saya menyelidiki interiornya, saya akan dipantulkan oleh kekuatan aneh. Meskipun saya tidak tahu mengapa, prasasti inti kelahiran Anda memberikan perasaan saya. Ini seperti laut, seperti jurang yang dalam, seperti penjara. Penatua Zhu juga menatap prasasti inti kehidupan ilahi di depan Xiao Yan dan perlahan-lahan melihatnya. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening, karena kondensasi dari prasasti inti sebagian besar berasal dari gulungan misterius lelaki tua itu. Sekarang lelaki tua itu juga lelaki tua tanpa nama, tidak ada cara untuk membicarakannya, tetapi satu-satunya hal yang kita tahu adalah bahwa prasasti inti dari gerakan ilahi ini hanya seperempat. Tunggu, prasasti inti hidup Anda tampaknya sedikit tidak lengkap. Zhu Lao juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian tiba-tiba menutup matanya. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang besar juga langsung menghilang, dari Zhu Lao muncul dari tubuh. Begitu kekuatan spiritual muncul, ia bergegas pergi ke prasasti inti gerakan ilahi Xiao Yan. Saat berikutnya, kekuatan spiritual Zhu Lao juga melewati prasasti inti kehidupan Sendong. Tidak heran, Old Zhu juga menarik kekuatan spiritualnya di saat berikutnya, dan kemudian tersenyum perlahan. Batuk, Xiao Yan juga sangat terkejut. Jelas, ketika kekuatan mental besar bambu tua muncul sekarang, Xiao Yan juga menemukan bahwa dibandingkan dengan kekuatan mental itu, dia sekecil semut. Prasasti inti hidupmu seharusnya tidak lengkap. Penatua Zhu juga berkata kepada Xiao Yan. Ketika saya mendapatkan gulungan ini di reruntuhan, seorang lelaki tua yang tidak dikenal membukakan Ni Gong Wan untuk saya, dan prasasti inti dari gerakan ilahi juga diberikan kepada saya oleh lelaki tua tanpa nama itu. Orang tua tanpa nama itu juga berkata, ini prasasti inti kehidupan Sendong hanya seperempat. Xiao Yan juga mengingat dengan keras. Hehe, jangan khawatir, ini tidak penting, dan itu tidak akan mempengaruhi kultivasi kekuatan spiritualmu. Selama kamu berkultivasi dengan baik, aku akan menyelesaikan hal-hal ini untukmu. Zhu Lao juga berkata perlahan, in the voice mengandung kebanggaan yang sangat percaya diri. Murid akan berterima kasih kepada guru terlebih dahulu. Setelah Xiao Yan mendengar ini, dia juga melirik Zhu Tua di depannya dengan rasa terima kasih. Status, tampaknya menjadi tetua di paviliun dupa pembakaran ini cukup merendahkan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, karena lelaki tua di depannya juga adalah guru Xiao Yan, jadi Xiao Yan tidak peduli dengan pikiran guru itu.
Ambil kembali. Melihat betapa kaburnya kultivasi kekuatan spiritual Anda, apakah Anda sudah menguasai metode kultivasi kekuatan spiritual? Oudzu juga mengerutkan kening, dan kemudian dia merasakan kekuatan spiritual yang agak tidak teratur di tubuh Xiaoyan. Ini, Zhu tua, kultivasi kekuatan spiritual saya benar-benar orang awam, dan selalu tidak ada cara yang benar untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, jadi kemajuannya sangat lambat. Xiaoyan berkata tanpa daya, bagaimanapun juga, jika dia sudah tahu tentang kekuatan spiritual ini sebelumnya metode kultivasi, dengan temperamen Xiaoyan, kekuatan mental saat ini tidak lemah. Hehe, aku tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, hanya ada beberapa master formasi pertempuran ini, bahkan di seluruh benua, jadi sangat sedikit yang diketahui tentang metode kultivasi kekuatan spiritual ini. Tapi aku sampai jumpa, kekuatan spiritual juga pada awalnya memasuki level formasi. Anda dapat mengandalkan penjelajahan Anda sendiri untuk memasuki formasi, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang master formasi Dou. Zhu Lao juga cukup senang. Zhu tua, cara mengolah kekuatan spiritual. Xiaoyan juga berkata, kultivasi kekuatan spiritual berbeda dari budidaya kekuatan jiwa apoteker Anda, dan juga berbeda dari budidaya pertempuran Qi. Kultivasi kekuatan spiritual tergantung pada meditasi, atau menyerap esensi matahari dan bulan, kata Zhu Lao setelah selesai. Dia juga memasang penampilan yang agak dalam, dan kemudian menatap Xiaoyan dengan erat. Meditasi, menyerap esensi matahari dan bulan. Xiaoyan juga yang pertama mendengar tentang metode kultivasi kekuatan spiritual, dan dia langsung bingung. Oke, ayo pergi ke sini hari ini, dan hal-hal tambahan akan menunggu sampai kita mendapatkan dari Kaisar Xuanling. Aku mengajarimu ketika aku kembali dari kolam. Hari ini, Paviliun Fenxiang kami tampaknya memiliki tamu. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, pintu kayu dari rumah diam-diam terbuka, dan kemudian dia melihat ke kejauhan. Pada saat yang sama, ada beberapa tamu tak diundang di luar Burning Incense Pavilion dan Burning Heaven Territory. Sekelompok 5 orang, dipimpin oleh seorang pria kekar dengan bekas luka yang sangat mencolok di mata kirinya, 4 lainnya perlahan mengikuti di belakang. Apakah di sini? Seorang pria dengan aura garang juga berkata perlahan kepada orang-orang di sekitarnya. Melaporkan ke Pangeran ke-6, 3 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam Kaisar Xuanling kami untuk pencelupan kali ini ada di dalamnya. Seorang pengikut juga berkata perlahan. Karena sedang dalam perjalanan kali ini, biarkan aku membawa mereka kembali. Pria yang dikenal sebagai Pangeran ke-6 juga berkata perlahan, tetapi ada penghinaan yang kuat dalam suaranya. Jelas bagi 3 Miaozi yang paling luar biasa merasa aneh untuk bergabung dengan pembakaran Paviliun Dupa, dan bahkan jika mereka bergabung dengan Paviliun Dupa pembakaran, mereka masih harus berendam di kolam Kaisar Xuanling yang sangat berharga di keluarga kekaisaran Xuanling mereka. Itu adalah kolam Kaisar Xuanling. Bahkan keturunan langsung mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk, dan satu-satunya cara untuk masuk hanyalah mereka yang telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga kerajaan Xuanling. Pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling, Du He, seorang pria kuat di tahap akhir Dou di bintang 5, telah berlatih di luar sepanjang tahun, dan merupakan salah satu putra Raja Xuanling yang sangat dihargai. Orang macam apa orang-orang ini? Bagaimana singa bisa membuka mulut mereka untuk meminta keluarga kerajaan Xuanling kita untuk membuat 3 kualifikasi? Du He juga sangat bingung. Jelas, dia berada di luar sepanjang tahun, dan dia juga prihatin dengan beberapa keluarga kerajaan Xuanling saat ini, bentuknya juga tidak jelas. Melaporkan kepada Pangeran ke-6, ketiga orang ini berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin dan memberikan kontribusi besar untuk perang melawan Kaisar Hantu Kembar. Oleh karena itu, mereka telah menyatukan pembangkit tenaga listrik dari 9 sekte super, dan mereka pasti akan memberikannya bersama-sama. Pengikutnya juga melanjutkan, mereka bertiga di belakang. Posisinya lebih mirip pengawal, melindungi 6 pangeran. Tidak masalah, ayo masuk dulu. Du He juga menggelengkan kepalanya, dan kemudian tiba-tiba mendesak balas dendamnya. Pangeran ke-6, tentu saja. Langit di atas setiap sekte dilarang. Jika Anda masuk secara paksa, bahkan jika Anda adalah pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling, sekte ini memiliki alasan yang cukup untuk membunuh Anda. Petugas itu juga berbalik pucat karena ketakutan, dan kemudian berkata kepada Pangeran ke-6.
Mengapa begitu merepotkan? Duhe juga menatap sedikit ke wilayah surga yang terbakar merah. Itu keluar, dan sepertinya apa yang dikatakan pengikutnya itu benar. Pangeran ke-6, lupakan saja. Mereka bertiga yang pergi ke keluarga kerajaan Xuanling pasti akan dipimpin oleh pavilion Fenxiang mereka yang kuat. Bagaimanapun, hubungan antara keluarga kekaisaran Xuanling kita dan pavilion Fenxiang juga. Kami tetap jangan terlibat. Benar, pengikut itu juga berkata dengan suara rendah. Karena kamu di sini, kamu tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Duhe juga berkata dengan jelas, seolah-olah nafas barusan menghilang sepenuhnya, mengungkapkan martabat dan keanggunan yang seharusnya dimiliki seorang pangeran. Tapi itu tidak seperti kamu tidak tahu temperamen Raja Xuanling kita. Jika itu tidak berhasil, rombongan itu juga sangat khawatir. Cukup, saya memiliki keputusan akhir di sini. Duhe juga berkata dengan marah. Hei, keenam pangeran ini masih sangat bingung untuk mendapatkan rasa hormat dari Raja Xuanling. Pavilion dupa pembakaran Dangtang, bukankah itu sesuatu yang bisa Anda goyang sebagai kaisar pertempuran bintang 5 di akhir-akhir ini? Panggung, rombongan itu juga lambat. Dia perlahan mundur di belakang Duhe, dan kemudian perlahan melihat ke langit di atas Burning Tianyu. Dia telah memberitahu orang-orang di pavilion dupa pembakaran, dan dia pasti akan segera keluar untuk menyambut mereka. Su tua, ini adalah. Xiao Yan juga mengandalkan kekuatan jiwa yang besar. Dia merasakan 5 Duhe, dan kemudian menoleh untuk melihat Zulao. Hehe, tidak apa-apa, mari kita berjemur sebentar. Pergi dan panggil mereka Mu Yingying dan Mu Feng. Lebih baik untuk berjemur jika Anda memilih hari. Hari ini kita akan mengikuti mereka ke keluarga kekaisaran Xuanling. Kolam kekaisaran Xuanling. Efeknya cukup aneh. Penatua Zhu juga tersenyum perlahan. Ya, Xiao Yan setuju, lalu perlahan keluar dari ruangan dan berjalan menuju Zhuju. Pada saat ini, Xiao Yan juga tidak peduli tentang metode kultivasi kekuatan spiritual atau hal-hal lain. Lagi pula, lebih penting untuk berendam di kolam Kaisar Xuanling. Karena keluarga kerajaan Xuanling tampaknya terkait dengan Seng Yan. Bahkan Xiao Yan memiliki tebakan yang berani. Sangat mungkin bahwa Seng Yan ada di keluarga kerajaan Xuanling. Hehe, Duhe, pangeran ke-6 dari keluarga kerajaan Xuanling. Zulao juga berkata perlahan, lalu dengan gerakan, dia menghilang ke dalam rumah kayunya dalam sekejap. Pavilion Fenxiang sialan. Duhe awalnya menunggu dengan tenang di luar Burning Heaven Territory, tetapi beberapa menit berlalu, dan orang-orang dari Pavilion Fenxiang belum keluar untuk menyambutnya. Ini juga sangat tidak nyaman. Lagi pula, apa yang kamu bicarakan? Dia juga seorang pangeran yang bermartabat. Kemanapun dia pergi, dia bukan budak dan pemabuk diri. Kapan dan di mana dia diperlakukan seperti ini? Sepertinya hubungan antara pavilion dupa pembakaran ini dan keluarga kerajaan Xuanling kami hanya akan lebih serius daripada yang saya bayangkan. Pengikut itu juga menghela nafas perlahan. Bagaimanapun, dia hanya pengikut tingkat rendah, dan dia tahu sangat banyak, sedikit tentang hubungan antara keduanya. Tetapi satu hal yang dapat dipastikan oleh pengikut ini adalah bahwa Pangeran ke-6 pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan, karena latar belakang pavilion dupa pembakaran ini sangat menakutkan. Pavilion Fenxiang, mengapa kamu tidak keluar untuk menemui raja ini? Pangeran ke-6, Duhe, juga terengah-engah, dan kemudian mengumpulkan semangat juangnya menjadi sebuah suara, yang menyebar dengan kuat di luar wilayah Fentian. Hehe, siapa aku? Ternyata itu putra Raja Xuanling. Sebuah suara aneh muncul di samping Duhe. Kemudian saat berikutnya, Duhe juga merasa bahwa sumber suara datang dari segala arah di depannya. Dan dia tidak dapat menemukan sumber suara sama sekali, yang membuat Duhe sedikit takut. Dalam situasi ini, hanya ada satu kemungkinan, maka orang yang datang ke sini saat ini jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Kami tidak menyambut orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling di sini. Katakan padaku, kamu akan pergi ke sini, bunuh diri ini masih aku yang melakukannya. Setelah berbicara, seorang lelaki tua berpakaian biasa juga perlahan-lahan muncul di luar wilayah surga yang terbakar, diikuti oleh lelaki tua Duhe yang tersenyum dan 5 lainnya. Ketika Duhe dan 5 lainnya melihat lelaki tua itu, pikiran ketakutan juga muncul secara spontan, dan kemudian saat berikutnya, mereka berbalik dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Karena mereka berlima merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari lelaki tua ini. Sialan,
Sesuatu terjadi. Du He juga berhenti dengan beberapa orang di sekitarnya ketika dia melarikan diri agak jauh, karena mereka menemukan bahwa ruang di luar wilayah surga yang terbakar sebenarnya dikelilingi oleh lelaki tua itu. Pangeran ke-6, kamu pergi dulu. 3 penjaga di sampingnya juga berkata kepada Du He. Meskipun Du He sangat ingin memberikan kontribusi, tanggung jawab mereka adalah melindungi Pangeran ke-6, bahkan jika itu hancur. Hehe, ayo lakukan. Zhu Lao juga berkata perlahan. Sepertinya hubungan antara Penatua Zhu dan keluarga kerajaan Xuanling tampaknya lebih buruk dari yang saya kira. Xiao Yan juga diam-diam berkata. Paviliun dupa pembakaran Dangtang Penatua sebenarnya mempermalukan seorang junior seperti saya, bukankah itu takut orang lain menertawakannya? Du He juga tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dan segera berkata dengan suara yang dalam. Haha, ini semua dipelajari dari ayahmu. Kamu secara sewenang-wenang memperkenalkannya ke sekte Fenxiangge kami, mencoba mencuri rahasia sekteku, apakah alasan ini cukup? Mati. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, gelombang yang sangat menakutkan perlahan terpancar. Bum bum bum. Sinar energi yang menakutkan juga memancar dari tubuh Zhu Lao, dan kemudian saat berikutnya, itu juga perlahan terbang menuju Du He, Pangeran ke-6 tidak jauh. Sinar energi melesat dengan kekuatan yang luar biasa, dan ruang itu hancur di jalan, seolah-olah tidak tahan dengan kekuatannya. Dan bahkan ruang di sekitar Du He dipadatkan, dan kemudian saat berikutnya, teror batin Du He juga meresap. Pupil matanya mengecil, dan dia hanya ingin merangsang ki pertempuran di tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa dia ditekan oleh kekuatan spiritual tak terlihat dari bambu tua, dan ki pertempuran tidak dapat digunakan. Penindasan yang aneh. Sial, ini sebenarnya dewa perang yang tak terkalahkan, Abu. Pelayan di samping Pangeran ke-6 Du He juga berkata dengan wajah cemberut. Jelas, sekilas, ia juga mengenali keberadaan yang menakutkan ini. Dewa perang yang tak terkalahkan ini adalah salah satu eksistensi paling menakutkan di Paviliun Fenxiang. Bahkan jika mereka diberi 100 keberanian kepada mereka berlima, mereka tidak akan berani memprovokasi mereka. Tepat ketika sinar menakutkan Elder Zhu hendak menyerang Du He, 3 penjaga di samping Du He juga saling memandang, lalu melintas dan datang ke Du He dalam sekejap. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia akan melawan Du He ini. Bagaimanapun, misi mereka adalah untuk melindungi Pangeran ke-6, dan bahkan pada saat yang kritis, mungkin mereka harus mengorbankan diri mereka sendiri. Hehe, dewa perang yang tak terkalahkan menggertak seorang junior seperti ini, tetapi kehilangan identitasmu, ngeri bahkan ketika sinar itu menyerang ketiga penjaga, suara yang sangat keras disertai dengan sosok ilusi perlahan muncul di samping Pangeran ke-6, Du He. Begitu sosok ilusi muncul, dia melambai pada sinar energi yang dipancarkan oleh Zhu Lao, dan sinar energi itu segera menghilang. Hehe, Raja Xuanling. Ini benar-benar sudah lama. Ketika Zhu Lao melihat sosok energi ini, dia juga perlahan tertawa, karena Zhu Lao membuat langkah seperti itu karena dia juga menemukan bahwa ada beberapa kekuatan dalam kegelapan. Sisi Du He, jika tidak, dengan konsentrasi Zhu Lao, dia tidak akan menembak Du He ini dengan mudah. Bagaimanapun, Zhu Lao mewakili Paviliun dupa pembakaran saat ini. Senyum Old Zhu cukup cerah, tetapi siapapun yang memiliki kebijaksanaan dapat menemukan beberapa fluktuasi yang berbeda di dalamnya. Xiao Yan, bagaimana Zhu tua ini keluar? Saya tidak mendengar bahwa Zhu tua ini adalah yang paling bergantung pada yang tua dan yang termuda di Paviliun dupa pembakaran. Selain Xiao Yan, Mu Yingying juga berbicara perlahan. Zhu tua ini adalah Paviliun Fenxiang kami. Salah satu orang paling kuat di dunia. Bagaimana mungkin mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, paling-paling, beberapa kesombongan sebagai yang kuat. Batuk-batuk, Xiao Yan juga berkata perlahan, jelas kata-kata ini tidak diucapkan. Setelah didengarkan oleh Penatua Zhu di luar wilayah surga yang membara, dia langsung melirik Xiao Yan yang tidak jauh darinya dan datang ke arahnya. Anak ini, Zhu Lao juga berkata perlahan, dan saat berikutnya, pupilnya juga menjadi sedikit lebih dalam, dan kemudian dia menatap sosok ilusi Raja Xuanling di depannya. Jelas, bahkan jika ini hanya klon energi Douqi dari Raja Xuanling, itu tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, kekuatan yang ditampilkan oleh Raja Xuanling ketika dia memilih muridnya hari itu telah mencapai tingkat Dou bintang 9. Kaisar, tetapi dia tidak tahu bahwa dia memilikinya setelah melangkah ke tingkat beberapa putaran. Ini adalah Zhu Lao termuda.
Dikatakan bahwa status Zulao ini adalah yang kedua setelah kepala dan wakil master pavilion dan beberapa tetua di pavilion Fenxiang. Mu Feng juga menyeringai. Oh, mendengar ini, Xiao Yan juga menatap Mu Feng dengan penuh minat. Meskipun Mu Feng dapat dipercaya, ketika dikombinasikan dengan hutan mayat neraka, Mu Feng tampaknya tahu terlalu banyak, bukan? Hehe, guru saya sebelumnya adalah penatua di pavilion Fenxiang, jadi. Mu Feng juga buru-buru menjelaskan. Tidak heran, kata Xiao Yan tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya akan ada pertempuran di langit. Mu Yingying juga berkata dengan lembut, dan kemudian ketiganya juga menghentikan langkah mereka, dan kemudian melihat konfrontasi antara Zhu Tua dan Raja Xuanling di langit. Insiden hari ini disebabkan oleh pelanggaran Anda ke ruang terlarang pavilion dupa pembakaran kami, jadi Anda tidak bisa menyalahkan kami. Zulao adalah orang pertama yang berbicara. Jelas, tidak peduli seberapa tak tertahankan hubungan antara pavilion Fenxiang dan keluarga kerajaan Xuanling, sekarang ada klon energi Douqi dari Raja Xuanling, sangat sulit untuk membunuh Pangeran ke-6, Du He. Selain itu, Lao Zhu sendiri dan keluarga kerajaan Xuanling juga memiliki hubungan yang dalam, tetapi Lao Zhu tidak memberitahu Xiao Yan, karena Lao Zhu tidak ingin keluhan ini menyebar ke generasi berikutnya. Omong kosong apa? Du He adalah orang yang aku kirim ke pavilion dupa pembakaranmu untuk membawamu ke kolam Kaisar Xuanling kali ini, jadi kamu memperlakukannya seperti ini. Raja Xuanling juga melirik 5 orang di belakangnya, lalu kata memutar kepalanya, dia berbicara dengan kejam kepada Penatua Zhu. Du He, yang ada di samping, tidak berani mengeluarkan suara. Jelas, dia mencoba memasuki wilayah surga yang membara tanpa izin sekarang. Haha. Raja Xuanling, kemampuanmu untuk membedakan yang benar dan yang salah masih sama seperti sebelumnya. Tapi ini pavilion dupa pembakaranku, bukan keluarga kerajaan Xuanlingmu. Penatua Zhu juga tertawa, dan pada saat yang sama, seorang arogan dan semangat juang perak yang sulit diatur juga langsung merembes keluar. Klon energi Raja Xuanling juga mendengus dingin, dan kemudian, tidak mau kalah, melepaskan kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, di pinggiran Burning Tianyu, Zhu Tua dikelilingi oleh ki pertempuran perak, dan klon Raja Xuanling juga perlahan-lahan dibungkus oleh ki pertempuran kuning, yang menarik perhatian semua orang. Dan aura pendendam kuning juga perlahan mengalir, dan kemudian 2 aura tak terlihat diam-diam menemui jalan buntu di luar wilayah Fentian. Aku tidak menyangka kamu, seorang yang abadi, untuk benar-benar menyentuh ambang ini. Murid Raja Xuanling menyusut pada saat berikutnya, jelas merasakan kekuatan yang sangat aneh dari semangat juang perak di Zuo Tua. Hehe, tidak masalah berurusan denganmu. Jika kamu ingin melarikan diri seperti 100 tahun yang lalu, kamu bisa mencobanya. Penatua Zhu juga berkata dengan acuh tak acuh, tetapi suara yang jelas dalam suaranya tidak dapat dipalsukan. Hehe, malu 100 tahun, raja ini akan mengambilnya kembali cepat atau lambat dengan bunga. Klon energi Raja Xuanling juga berkata perlahan, tetapi saat berikutnya, kekuatan yang sangat menakutkan juga perlahan menghilang dari Xuanling. Klon energi Raja adalah pembuatan bir. Tapi sebelum itu, saya juga ingin mencoba melihat bagaimana Anda mencapai titik itu. Sosok misterius dari avatar energi Raja Xuanling perlahan membuat suara yang sangat menakutkan, dan kemudian menatap Zulao. Saat berikutnya, di tubuh Raja Xuanling, ki pertempuran kuning juga muncul dalam sekejap, dan kemudian berkumpul di tangannya untuk membentuk manik yang sangat mempesona. Manik-manik yang tampaknya tidak mencolok, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya sebenarnya mengejutkan Du He dan Xiao Yan. Karena mereka juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam manik-manik kuning ini, jika itu meletus di luar wilayah surga yang membara ini. Maka wilayah surga yang membara ini juga akan rusak parah. Ini sebenarnya manik si yang rusak. Pupil mata Du He juga melebar, dan kemudian matanya tertuju pada manik kuning pada klon Raja Xuanling. Manik itu, tampaknya biasa-biasa saja, tetapi dengan penglihatan Du He, dia secara alami dapat merasakan kekuatan aneh di dalamnya. Kekuatan yang terkandung dalam manik-manik kuning. Sepertinya sedikit seperti kekuatan hidup dan mati. Manik kuning itu, tepat ketika Xiao Yan terkejut, suara yang sedikit terkejut datang dari tubuhnya. Tuan, apa kekuatan aneh dalam manik-manik kuning ini? Xiao Yan juga bertanya, jelas pada saat itu,
ketika Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk mendeteksi manik-manik kuning, fluktuasi yang menakutkan juga langsung ditolak. Dan Xiaoyan tidak pernah merasakan kekuatan seperti ini. Jika bukan karena fisik Xiaoyan yang kuat, dia akan berakhir dengan akhir yang agak menyedihkan. Di bawah persepsi Xiaoyan, kekuatan dalam manik-manik kuning Raja Xuanling tampaknya mengandung jejak kekuatan hidup dan mati. Tapi Xiaoyan tidak ragu bahwa jika manik-manik kuning diambil sendiri, tidak diragukan lagi hanya sebuah akhir, jatuh. Sepertinya kekuatan menakutkan dari Raja Xuanling ini juga telah mencapai peringkat ke-6 dari bintang 9 Doudi. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, jelas memikirkan sesuatu. Apakah itu di atas peringkat ke-6 dari bintang 9 Doudi? Xiaoyan juga bergumam di dalam hatinya. Bagaimana dengan kekuatan hidup dan mati? Saat berikutnya, murid Xiaoyan juga menjadi panas, karena dari persepsi barusan, alasan mengapa manik-manik kuning memiliki kekuatan yang menakutkan pasti karena kehidupan yang aneh dan kekuatan kematian. Hehe, kekuatan hidup dan mati ini adalah hal yang baik. Karena tanda pertarungan yang kuat abadi adalah kekuatan hidup dan mati di dalam tubuh. Dan kekuatan hidup dan mati ini hanya setelah melangkah ke 9 bintang Doudi dan memasuki lapangan 9 putaran. Itu bisa dipadatkan. Ketika kekuatan hidup dan mati dalam tubuh mengembun ke tingkat tertentu, itu juga akan dipromosikan menjadi Douxian. Douxian, Dousen, ini untuk berkultivasi ke alam detasemen dari hidup dan mati. Suara Raja Naga Emas juga muncul perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat berikutnya, di kedalaman ranah jiwa Xiaoyan, kelompok cahaya jiwa coklat tua juga bergetar perlahan, dan kemudian terdiam lagi. Apa ini? Xiaoyan juga bergumam, jelas bahwa orang yang baru saja membuat suara adalah benih jiwa api suci yang diperoleh di hutan mayat Yin sebelumnya. Raja Xuanling ini tampaknya memiliki fluktuasi api suci. Raja Naga Emas juga berkata perlahan di saat berikutnya. Seng Yan, apakah itu benar-benar di rumah tangga Kekaisaran Xuanling? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan juga menemukan fluktuasi api yang sangat lemah sebelum klon Raja Xuanling. Berdasarkan pengalaman Xiaoyan, meskipun Raja Xuanling memiliki kekuatan api suci, itu tidak berarti dia melahap api suci. Meskipun ini adalah klon, menurut pendapat saya, harga klon ini cukup tinggi, dan juga dapat mengerahkan hampir 80% dari kekuatan Raja Xuanling. Tampaknya perjalanan ke keluarga kerajaan Xuanling ini tampaknya bangunlah. Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan, dan pada saat berikutnya, kekuatan tak terlihat juga perlahan masuk ke penguasa kuno api abadi di belakang Xiaoyan. Long Yi menerima kekuatan ini dan menemukannya juga, kekuatan yang stagnan karena disegel untuk waktu yang lama perlahan pulih. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling benar-benar layak dikunjungi. Xiaoyan juga tersenyum perlahan, dan kemudian melihat pertempuran di langit. Sebuah kontes antara dua pembangkit tenaga listrik di puncak Doudi. Itu hanya tipuan kecil. Jika Anda berada di sini sebagai tubuh utama Anda, masih layak diperjuangkan. Petik 2. Tapi kekuatan avatarmu terlalu lemah. Petik 2. Dalam hal ini, kalian berlima akan tinggal di paviliun dupa pembakaranku hari ini. Zhu Tua juga menemukan manik-manik kuning di avatar Raja Xuanling, dan kemudian berkata dengan suara polos, dan nada yang sangat bangga dalam suaranya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Kalau begitu mari kita coba. Raja Xuanling juga mendengus dingin, lalu perlahan membuka mulutnya. Manik kuning di tangannya juga perlahan terangkat, lalu berjalan menuju ruang tempat Zhu Tua itu berada. Dimanapun manik-manik kuning melewati jalan, ruang selalu mengeluarkan suara keras, dan kelompok cahaya hitam dan putih yang sangat aneh juga perlahan-lahan melilit manik-manik kuning, dan kemudian pergi ke Zulao. Raja Xuanling, saya keluhan dengan Anda akan diselesaikan dengan Anda cepat atau lambat. Zhu Tua juga berkata perlahan, dan pada saat berikutnya, semangat juang perak di sekujur tubuhnya perlahan mengembun di depan Tuan Su. Lei Yinhu. Saat berikutnya, kekuatan kuat yang dipadatkan oleh seluruh tubuh energi pertempuran perak Zhu Tua juga perlahan terbentuk. Xiaoyan melihat bahwa di depan Zhu Tua, rubah guntur juga terbentuk di depan Zhu Tua, dan kemudian membawa kehancuran yang mengerikan, kekuatan-kekuatan, dengan kejam menyerang dengan manik-manik kuning Raja Xuanling. Bang bang bang. Setelah tabrakan satu demi satu, hanya ada sedikit suara,
Dan kemudian Xiao Yan dan yang lainnya juga melihat bahwa manik-manik kuning itu benar-benar diserang oleh Lao Zu dan rubah guntur perak. Itu terpotong menjadi dua. Bum bum bum. Manik-manik kuning yang menakutkan meledak seketika setelah dipotong setengah oleh rubah guntur perak Zulao, dan kekuatan mengerikan meletus dengan hebat di luar wilayah surga yang terbakar. Di sisi lain, rubah guntur perak tak henti-hentinya. Dia menyerang klon Raja Xuanling. Sepertinya dia tidak menggunakan banyak kekuatan untuk menahan manik kuning itu. Hehe, saya tidak berpikir bahwa bahkan jika Anda tidak mengandalkan status Anda sebagai master formasi pertempuran, kekuatan Anda akan cukup untuk membuat saya kewalahan. Klon Raja Xuanling juga tersenyum perlahan, dan kemudian dia mengangkat kepalanya cukup lama, sedikit ketika dia melihat bahwa Lei Hu yang menakutkan akan menyerangnya. Sebagai telapak tangan yang mulia, dia dengan lembut melambai ke 5 orang di belakangnya, dan 5 orang itu menghilang seketika. Hehe, Zhu Jin, jangan terlalu berpuas diri. Beberapa hal, cepat atau lambat, aku akan benar-benar mengerti. Setelah klon Raja Xuanling selesai berbicara, itu juga berubah menjadi awan asap dan menghilang tanpa jejak. Apa yang dilakukan Raja Xuanling ini? Zulao juga bergumam di mulutnya. Saat berikutnya, kelopak mata Zulao bergetar hebat, dan kemudian matanya menyipit, tidak mungkin. Kalau begitu, hal semacam ini benar-benar mustahil. Melihat ini, Xiao Yan juga sedikit bingung, dan tidak tahu Zulao tua mana yang akan bermain. Zu tua, apakah kamu baik-baik saja? Saat berikutnya Xiao Yan bergegas ke langit tempat Tuan Zu berada, dan berkata kepada Tuan Zu. Aku baik-baik saja, apakah semua orang di sini? Penatua Zu juga merenung sejenak, lalu melirik Mu Feng dan Mu Yingying di belakang Xiao Yan, dan berkata. Semuanya ada di sini. Ketiganya berkata serempak. Ayo pergi sekarang. Zulao juga berkata perlahan, dan kemudian saat berikutnya, Zulao mengangkat telapak tangannya yang agak terkuras dan melambai perlahan ke tempat di mana mereka berdua baru saja berada, dan tiba-tiba sebuah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul, ruang rusak di luar wilayah pembakaran surga. Adapun kekuatan yang meletus dari manik-manik kuning, ketika klon Raja Xuanling menghilang, itu juga menghilang secara alami. Ya, ketiga Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan mereka juga tahu tujuan perjalanan ini. Itu adalah kolam Kekaisaran Xuanling di keluarga Kekaisaran Xuanling. Kali ini, mereka bertiga, Zulao memimpin tim. Dengan kesaksian Zulao, Buddha besar, mereka bertiga juga penuh percaya diri. Bagaimanapun, mereka baru tahu bahwa hubungan antara Paviliun Dupa Pembakaran dan keluarga kerajaan Xuanling tampaknya tidak terlalu baik. Tetapi sekarang Zulao yang bertanggung jawab, maka bahkan Raja Xuanling tidak akan berani lancang. Bagaimanapun, Zu tua ini adalah orang yang baru saja memukul mundur Raja Xuanling. Meskipun itu hanya tiruan, itu benar-benar memukul mundur. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.